Oke, berarti kan ada 2 ini sendiri dan seismik itu sendiri ya? Berarti, nah yang saya pernah lihat itu di seismik itu sendiri kan ada kayak gelombang-gelombang gitu, yang masuk ke dalam bumi itu gelombang apa sih? Kenapa dia bisa menyampaikan kayak informasi-informasi di subsurface-nya gitu, di bawah permukaan gitu? Ya, kalau, kita ngomongin tentang gelombang seismik refleksi, ini ada sebenarnya prinsip gelombangnya masih sama ya, kayak seismologi pada umumnya, ada gelombang P, ada gelombang S, ada gelombang Rayleigh, dan ada gelombang Love. Nah, cuman yang dipakai di sini itu adalah prinsip penjalanan gelombangnya, yang mana kalau sini kita menggunakan prinsip refleksi gitu. Nah, di mana ketika kita ngomongin tentang, metode seismik refleksi, itu ada beberapa prinsip-prinsip fisika yang dipakai. Kalau mungkin teman-teman fisika pasti udah pada kenal ya sama yang namanya kasus Fermat. Jadi kayak gelombang menjalar dari satu titik ke titik lain menggunakan melalui jalur yang tersingkat, terus juga menggunakan Snellius, mana sifat elastis batuan yang berbeda itu bisa menyebabkan adanya perbedaan kecepatan gelombang yang akhirnya mengakibatkan suatu refleksi gelombang yang bisa terekam oleh biofon. Nah, prinsip-prinsip ini yang digunakan di dalam metode refleksi yang membedakan metode seismik ini dengan metode yang lain gitu. Oke, berarti, rata-rata metode seismik ini digunakan sama ya, kebetulan saya ini dari teknik geologi gitu, jadi kan, sangat penasaran kenapa sih bagaimana, struktur batuan maupun litologi di bawah permukaan. Kan kalau teman-teman di geologi sendiri kan lebih di main di atas permukaan aja gitu, jadi ke lapangan cukup lihat singkapan, Ya, terus interpretasikan berdasarkan dari data. Makanya sangat penasaran sekali itu, kenapa metode seismik itu bisa oke. mendeteksi di litologi di bawah permukaan. Oke, mungkin kalau misalnya kita ngomongin metode seismik Nah, ke orang geologi, lebih mudahnya gini, kan sifat batuan itu punya karakteristik yang berbeda ya kan. Dan karakteristik yang berbeda ini menyebabkan adanya properti fisika yang berbeda juga gitu. Nah, properti fisika yang berbeda ini, kalau di geofisika kita nyebutnya impedansi akustik. Nah, perbedaan impedansi akustik ini membentuk yang namanya membuat si gelombang seismik ini akhirnya bisa terefleksikan dan direkam oleh geofon gitu. oh berarti ada alatnya ya, geofon ya? Ya, jadi, Nah, kalau eee boleh tahu geofon tuh apa sih? Ya, jadi di metode seismik ini sebenarnya kalau metode seismik refleksi itu ada 2 yang paling utama, itu ada source dan receiver gitu, secara umum. Nah, source ini adalah, sumber dari si gelombangnya. Kalau kita ngomongin metode refleksi, sumbernya berarti dari sumber yang gelombangnya yang tenaganya itu tuh besar, seperti dinamit atau yang ditanam di bawah permukaan. Jadi nanti akan digali gitu sampai ke kedalaman sekian, terus nanti dinamitnya ditanam, terus disemen, terus nanti diledakkan supaya ada sumber gempanya gitu. Nah, terus ada juga menggunakan, eee, kendaraan namanya Vibrosis. Jadi ada kayak truk besar yang mana si truk itu nanti akan punya pelat gitu, dan pelatnya ini nanti akan kayak di apa ya, kayak dipukul ke permukaan bumi gitu. Jadi kayak nanti misal ini tanahnya, terus nanti pelatnya itu akan bergerak begini. Nah, itu akan menjadi sumber gelombang, yang mana gelombang ini akan menjalar ke bawah permukaan dan nanti akan direkam oleh receiver. Nah, receiver-nya ini nanti tergantung apakah si survei kita ini 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, nanti si receiver ini akan disusun tergantung dari jenis, survei yang mau kita lakukan. Akan disusun dan merekam, area yang ada di dalam, si receiver ini tadi, gitu. Oh berarti, perlu ada pemicunya dulu ya, pemicu gelombang, baru kita bisa menangkap dari gelombang itu, Iya, dari betul. receiver-nya. Iya, betul. Mmm, terus saya juga pernah, baca-baca itu kalau, metode seismik itu bisa dilakukan di darat maupun juga di laut begitu. Itu bagaimana sih Betul. mekanismenya? Ya, jadi tadi kalau yang aku sebutin yang dinamit dan fibrosis itu dilakukan di darat biasanya, tapi kalau di laut itu
pakai kapal. Jadi ada kapalnya sendiri, yang mana kapalnya ini nanti, eee, akan menembakkan, gelombang. Jadi pakai airgun, menembakkan udara gitu di air laut. Nah, itu kan jadi sumber gelombang juga. Nah, itu nanti akan si kapal ini bakal narik kayak, sebenarnya lebih gampang kalau ada gambarnya ya. Jadi si kapal ini nanti kayak ada Iya sih. narik, kayak ada jaringnya gitu di belakang. Nah, nanti si jaring-jaringnya ini tuh, sudah ada, receiver-receiver-nya gitu yang merekam dari airgun itu tadi, sumber airgun itu tadi, tuh. Oh, berarti ada kayak semacam airgun yang menembak ke bawah laut begitu, baru kemudian pantulannya ditangkap sama jaring-jaring yang disebar di atas laut itu gitu, begitu ya? Ditarik sama kapal gitu, jadi biasanya kapalnya narik gitu. Oh. Nah, dalam selama metode seismik itu, berarti dia mampu menangkap perbedaan gelombang ya? Maupun dari batuan yang lunak atau batuan yang keras kan kita ketahui bahwa, tiap tiap batuan tuh pasti berbeda-beda ya karakteristiknya. Nah Betul. itu bagaimana juga mekanismenya? Ya, jadi karena prinsipnya metode refleksi ini itu adalah, merekam refleksi dari si gelombang ketika melewati batuan yang memiliki properti yang berbeda-beda. Jadi nanti hasil rekamannya pun di gambarnya itu juga, respon reflektor seismiknya itu tuh akan berbeda tergantung dari properti batuannya. Jadi kalau misalnya batuan yang keras gitu kayak misal melewati basement, yang misal basement itu kan biasanya batuan metamorfik atau enggak batuan vulkanik ya. Nah, itu nanti gambaran reflektivitasnya di hasil data seismik akan berbeda ketika, melewati batuan yang sifatnya lunak dan terisi oleh fluida, kayak misal batu pasir atau batu gamping, gitu juga itu akan berbeda. Melewati batu lempung juga nanti reflektivitasnya akan berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itu tadi yang menyebabkan adanya, praseismik gitu, Oh, yang membentuk praseismik. da dalam pembacaan dari tiap perbedaan litologi itu apakah ada kayak klasifikasinya begitu? Kan pasti kan tentu ada acuannya kan sebelumnya, kenapa bisa dijadikan litologi batu pasir, batu lempung, ataupun batuan beku dan metamorfik begitu. Ya, jadi kalau misalnya kita cuman ngelihat dari gambaran data seismiknya aja, itu kita sebenarnya kita nggak bisa langsung serta-merta nunjuk, "Oh, ini litologinya ini," gitu. Itu karena ketika kita menginterpretasi data seismik, kita butuh data kontrol yang lain kayak data sumur. Nah, dari data sumur ini kita bisa dapat informasi litologi, iya. Nah, ketika si data sumur ini diikatkan dengan data seismik yang kita punya, kita bisa melakukan korelasi. Nah, biasanya reflektor seismik ini tuh pasti akan bukan pasti sih, maksudnya biasanya reflektor seismik ini tetap akan jatuh di litologi yang berbeda gitu. Jadi kayak misal kita punya litologi yang kontras ya, antara si batu lempung dengan reservoir. Nah, itu biasanya akan terlihat kontrasnya di data seismik ketika kita ikatkan antara si data sumur dengan si data seismik kita gitu. Tapi kalau kita ngomongin data seismiknya aja untuk interpretasi litologi apakah bisa? Jawabannya bisa. Cuman eh uncertainty-nya kan tentu akan pasti lebih besar gitu. Kalau misalnya kita cuma dikasih lihat nih gambar data seismik, terus kita interpretasi. Kita bisa interpretasi dari, apa namanya, dari pola-pola reflektornya, dan pola reflektor ini bisa menggambarkan, apa namanya, lingkungan pengendapan, proses sedimentasi, yang mana kalau dari situ kan kita bisa nurunin ya, kemana arahnya kira-kira si litologi yang terendapkan itu apa gitu, dari gambaran itu tadi. Tapi balik lagi, kita nggak bisa langsung nembak kayak, "Oh, ini litologinya ini," gitu. Cuman dari suatu gambaran tanpa adanya konteks geologi yang mana biasanya itu kita dapatkan dari data sumur gitu. Oke, berarti perlu data pendukung ya untuk Ya, betul. kita bisa dapat, mengkategorikan dia litologi apa begitu. Nah, Ya, betul. kalau mengenai struktur sendiri, apakah dia bisa terekam bagaimana ada misalnya kayak sesar, patahan begitu atau perlipatan? Nah, kan konteksnya berbeda berbeda ya? Ya. Nah, kenapa data seismik ini tuh, metode yang paling banyak dipakai di, eksplorasi migas, itu karena data seismik ini bisa menggambarkan dengan baik
struktur-struktur itu tadi dengan lebih detail. Jadi ketika di bawah permukaan kita punya sesar, kita punya lipatan, yang mana fungsi-fungsinya itu tadi kan sebagai, apa namanya, trap di dalam petroleum system. Nah, itu semua bisa terpetakan dengan baik dengan data seismik, gitu. Oh, berarti kayak udah jelas gitu loh, ada kayak bidang Nah, patahan segala macam ya dari data ya. seismik itu? Ya, makanya dari data jadi kalau kita punya data sumur, kita punya data seismik, data sumurnya udah kita ikatkan dengan data seismiknya, terus kita interpretasi strukturnya, terus kita interpretasi proses sedimentasinya, kita bisa dapetin interpretasi cerita yang lengkap, bagaimana proses, geologi yang terjadi, proses sedimentasi yang terjadi, sampai akhirnya terbentuk petroleum itu tadi. Oh, begitu. Berarti, istilahnya seismik ini lebih kayak ini ya, kalau bahasa mudanya kayak USG gitu ya? Ya, betul. Iya, kalau bahasa manusia kan bisa deteksi, dari perut gitu kan. Nah, Ya, tapi ini kita USG perut bumi. iya, berarti perut bumi kan, berarti kita pengen mengekstraksi gitu, anak dari bumi. Nah Nah, betul. nah berarti, kalau boleh tahu berarti, tentu kan sebelum kita melakukan metode seismik pasti ada rangkaiannya gitu, runtutannya gitu kan. Kayak misalnya, yang saya pahami kan kayak ada eksplorasi geologi dulu, baru bisa melakukan, mmm, pengambilan titik dari seismik itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan siapa tahu ada pengalaman gitu. Ya, benar. Jadi kalau misalnya kita, ngomongin, buat apa, untuk survei seismik ya, survei seismik refleksi ini kan kayak project besar gitu, karena kita nggak bisa asal ke lapangan terus akuisisi gitu. Kita bahkan ada perusahaan yang menyediakan servis khusus untuk ini gitu. Nah, jadi biasanya tahapan yang pertama dilakukan itu adalah tahapan survei geologi regional. Kayak biasa kita ke lapangan, kita lihat, ini yang pernah aku lakuin, aku waktu itu tapi bukan untuk survei seismiknya langsung ya, tapi waktu itu, ketika aku kuliah lapang di Scotland, itu waktu itu aku diajarin bahwa, di proses kuliah lapang yang aku lakukan itu tuh adalah kuliah lapang yang biasanya dilakukan sebelum orang melakukan survei seismik. Jadi ngelakuin survei geologinya itu dari coastline di pantai-pantai gitu untuk ngelihat, batuan jenis apa aja yang ada, terus, strukturnya seperti apa. Karena kan kalau kayak kita ngomongin major fault itu kan biasanya menerus ya sampai ke area offshore biasanya. Dan itu juga dalam kan biasanya. Nah, ketika kita dapetin informasi-informasi kayak gitu, struktur majornya seperti apa, terus proses sedimentasi yang terjadi itu gimana dari litologi-litologi yang kita temuin di, apa namanya, di permukaan, kita bisa nentuin nih, kira-kira survei seismik yang kita butuhin itu tuh kayak gimana gitu. Apakah, area kita itu ada di area prospek kita ini ada di offshore ataukah apa ada di laut gitu.